Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ahmad TV bersama saya Ahmad. Pada video sebelumnya sudah diinformasikan sekilas informasi sekalian sosialisasi PPDB SMP tahun 2022. Nah, pada video kali ini Ahmad TV akan memberikan informasi PPDB sekolah dasar, artinya yang dari PAUD ataupun TK ke SD yang ada di PPDB online tahun 2022 di Kota Bekasi. Disimak videonya, jangan di skip karena ini penting. Kemudian yang baru menemukan channel Ahmad TV ini silahkan bantu like, subscribe, serta komen. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya sobat-sobat dapat notifikasi informasi-informasi PPDB online dari Ahmad TV. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu atau sobat-sobat. Pada video sebelumnya sudah Ahmad TV informasikan terkait informasi PPDB untuk jenjang SMP negeri. Nah, pada video kali ini Ahmad TV akan menginformasikan PPDB online tahun 2022 untuk SD negeri. Dimulai dari persyaratan, jadwal, alur pendaftaran sekaligus seleksi. Bapak Ibu, jangan di skip karena video ini sangat penting. Sekali lagi, bagi yang baru menemukan channel Ahmad TV ini, silahkan bantu like, subscribe, komen, juga share, serta tekan tanda loncengnya biar sobat-sobat atau Bapak Ibu mendapatkan notifikasi informasi PPDB online baik SD negeri maupun SMPN tahun 2022 dari Ahmad TV. Kita mulai Bapak Ibu. Pada intinya sama untuk asas PPDB baik SMP negeri maupun SD negeri, yaitu objektif, akuntabel, dan transparan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini juga sama, hampir sama bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak pada video sebelumnya, tapi tidak ada salahnya kita bahas lagi. Persyaratan itu ada dua, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus Bapak Ibu. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan pada persyaratan umum? Yang pertama yaitu akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir. Kemudian yang kedua, kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Kemudian untuk persyaratan khusus Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu mau menggunakan jalur-jalur tertentu yang memang punya dokumennya, silakan Bapak Ibu. Yang pertama, barangkali punya di antara yang saya sebutkan ini, yaitu kartu atau surat keterangan program penanganan kemiskinan atau DTKS atau non-DTKS atau KPM BPNT atau KPM PKH atau surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan penyandang disabilitas. Kemudian surat keterangan domisili dari kecamatan bagi korban bencana alam atau sosial. Kemudian berikutnya yaitu surat perpindahan tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini Bapak Ibu yang memang dari luar Kota Bekasi kemudian pindah tugas ke Kota Bekasi, silahkan dilampirkan surat perpindahan tugasnya dengan syarat maksimal 3 tahun Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur prestasi kejuaraan, nah ini disiapkan piagam, sertifikat atau dokumentasi prestasi maksimal 3 tahun, minimal 6 bulan Bapak Ibu untuk perlombaannya. Kemudian berikutnya daya tampung untuk SD yaitu 28 peserta didik per kelas. Selanjutnya, nah ini pembagian jalur PPDB SD negeri untuk tahun 2022, yaitu yang pertama zonasi dalam kota. Nah, ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang merupakan warga Kota Bekasi sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki. Jelasnya ini berbasis NIK Bapak Ibu ya.
karena syaratnya harus kakak Kota Bekasi. Nah ini kuotanya 77%, paling banyak. Kemudian yang kedua, zonasi luar kota. Nah ini diperuntukkan bagi calon peserta didik luar Kota Bekasi yang tempat tinggalnya perbatasan Kota Bekasi atau beririsan. Karena kita tahu Kota Bekasi ini beririsan dengan Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Cikarang. Nah ini ada kecamatan-kecamatan yang memang masuk ke zona luar Kota Bekasi apabila Bapak Ibu ingin menyekolahkan putra-putrinya di Kota Bekasi. Nah ini kuotanya 5% Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur afirmasi diperuntukkan bagi warga Kota Bekasi yang berasal dari ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas. Nah ini kuotanya 15%. Kemudian jalur yang keempat yaitu perpindahan tugas orang tua atau wali. Diperuntukkan khusus bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya di wilayah Kota Bekasi. Nah ini kuotanya 3%. Kemudian berikutnya infografik PPDB SD Negeri. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Sekali lagi yang baru menemukan channel Ahmad TV ini silahkan bantu like, subscribe, komen, juga share. Terima kasih yang selalu setia standby di channel Ahmad TV ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Yang pertama kita lanjutkan Bapak Ibu atau sobat-sobat. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi adalah penerimaan peserta didik baru secara online yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi. Dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, ini kuotanya 82%, di mana dibagi dua Bapak Ibu, untuk dalam kota 77% dan luar kota sekolah tertentu yaitu 5%. Kemudian dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama tentunya akte kelahiran. Kemudian yang kedua kartu keluarga, dan yang ketiga surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua. Metode seleksinya seperti apa? Ini keterangannya. Seleksi yang digunakan adalah berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah. Jika ada radius atau jarak yang sama, maka diperhitungkan usia dan menjadi penentu hasil seleksi. Jika usia calon peserta didik sudah 7 tahun per tanggal 1 Juli 2022, maka siswa tersebut akan mendapatkan prioritas untuk masuk ke sekolah tujuan. Nah, ini cukup jelas Bapak Ibu. Jadi ketika ada jarak sama, maka usia yang tertua yang akan masuk sesuai dengan kuota sekolah SD negeri yang Bapak Ibu tuju atau pilih. Kemudian berikutnya yaitu jalur afirmasi. Kuotanya 15% Bapak Ibu, cukup banyak. Untuk siapa? Nah ini jalur afirmasi penerimaan peserta didik baru secara online diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Dokumen apa saja yang diperlukan? Yang pertama yaitu akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, surat keterangan DTKS atau non DTKS, KPM BPNT, KPM PKH, atau SKTM dari Dinas Sosial Kota Bekasi. Kemudian metode seleksinya yaitu seleksi yang digunakan adalah berdasarkan usia, yang lebih tua berdasarkan akta lahir dan kakak, dan jarak tinggal ke sekolah yang tuju berdasarkan titik koordinat. Nah ini apabila kuota melebihi, artinya pendaftarnya banyak, maka yang pertama nanti yang akan diseleksi yaitu jarak tempat tinggal. Mohon maaf, yang pertama adalah usia dulu diseleksi. Kemudian yang kedua adalah jarak dari rumah ke sekolah yang dituju berdasarkan titik koordinat.
Nah, untuk menentukan titik koordinat, Bapak Ibu silahkan dipelajari di kolom deskripsi. Sudah Ahmad TV tuliskan link video bagaimana cara mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua. Penerimaan peserta didik baru secara online diperuntukkan bagi calon peserta didik yang terdampak perpindahan tugas orang tua atau wali yang bertugas di wilayah Kota Bekasi. Nah, ini kuotanya 3%. Kemudian dokumen apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah akte kelahiran atau surat kenal lahir, kemudian kartu keluarga, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua. Nah, ini Bapak Ibu bisa minta ke sekolah tujuan atau silahkan download di web PPDB Kota Bekasi. Ahmad TV sudah cantumkan linknya di kolom deskripsi. Kemudian surat tugas orang tua maksimal 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang memang pindah tugas dari luar Kota Bekasi ke dalam Kota Bekasi, silakan minta surat tugas dari instansi di mana tempat Bapak Ibu bertugas atau kerja. Metode seleksinya yaitu seleksi yang digunakan adalah berdasarkan usia dan jarak ke sekolah tujuan. Ini sama dengan tadi jurusan jalur afirmasi, yaitu seleksinya pertama usia, kemudian jarak apabila pendaftar melebihi dari kuota sekolah yang dituju. Nah, kemudian untuk jadwal Bapak Ibu sama seperti SMP berbarengan. Untuk jadwal tanggal 6 sampai tanggal 30 Juni 2022 yaitu upload berkas atau pra pendaftaran namanya. Seiring dengan waktu di tanggal 6 sampai tanggal 30 Juni 2022 juga berkas yang Bapak Ibu upload akan diverifikasi oleh panitia PPDB online yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian apabila sudah mendapatkan akun pra pendaftaran, bukti akun, Bapak Ibu tinggal daftar di tanggal 4 sampai 7 Juli 2022. Nah, ini pun sama karena real time. Ketika Bapak Ibu daftar maka sudah bisa dilihat hasil seleksinya di web di mana Bapak Ibu mendaftar. Kemudian tanggal 7 Juli 2022 yaitu pengumuman resmi bisa dilihat di web PPDB tempat Bapak Ibu mendaftar. Setelah dipastikan putra-putrinya diterima di sekolah dasar negeri tujuan, Bapak Ibu langkahnya yaitu langsung daftar ulang atau lapor diri Bapak Ibu pada masing-masing situs resmi. Nah, situs resminya sudah Ahmad TV tuliskan juga di kolom deskripsi, silahkan tinggal copy paste atau tinggal klik. Nah, kemudian apabila masih ragu dan ingin bertanya Bapak Ibu, yang pertama mungkin Ahmad TV bisa membantu sedikit banyaknya, silahkan kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, nah ini yang resmi panitia PPDB online tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ini ada call center Bapak Ibu, silahkan ditulis, bisa menghubungi telepon di nomor ini. Kemudian ini ada nomor WhatsApp-nya Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Juga silahkan bisa memfollow akun Instagram Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah, yang terakhir, informasi dari Ahmad TV, ini adalah website resmi nanti Bapak Ibu tempat atau website resmi Bapak Ibu melakukan pra pendaftaran sampai daftar ulang. Nah, ini web resmi untuk SD negeri, yaitu ppdb.bekasikota.go.id. Silahkan Bapak Ibu. Juga Ahmad TV sudah menuliskan di kolom deskripsi, silahkan Bapak Ibu tinggal copy paste atau diklik langsung. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait informasi-informasi dimulai dari persyaratan sampai sistem seleksi untuk PPDB online tahun 2022 segmen sekolah dasar negeri. Terima kasih Bapak Ibu.
Demikian informasi seputar PPDB online tahun 2022 di Kota Bekasi, segmen SD. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share video ini ke kolega, keluarga, sahabat, teman-teman, dan rekan-rekan. Barangkali ada yang membutuhkan informasi ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sekali lagi, yang baru menemukan channel Ahmad TV ini silahkan bantu like, subscribe, komen, juga share. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya sobat-sobat dapat notifikasi informasi-informasi PPDB baik SD maupun SMP, PPDB online yang ada di Kota Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.